Are you ready? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, how are things all of you this morning? I'm very good. Very good. Very good. Okay, very good. Yes. Yeah. Alhamdulillah. Yeah, all of you very good. Yeah. Yeah. Today, we will continue discussing the topic of halal. Yeah. As I mentioned last week, after we conduct the mid test, we will discuss the topic the halal in 7 meeting. Yeah. Before mid test, we have conducted the topic of a green supply chain. Yeah, I think all of you have seen your grade, yeah, your mid test grade in SIAP, System Formasi Academic Poltek Pos. Yeah, Ustadz Arya, have you seen your grade in SIAP? At SIAP? Sudah lihat nilainya di SIAP? Sudah. How about your grade? Is it good or bad? I don't know. You haven't seen, yeah? You haven't seen. Oh, okay, no problem. No problem when you haven't seen, yeah? Okay, everybody. Today we will discuss the halal supply chain management, principles and opportunity. Source this material from the Dr. Marco Timen. Yeah, he has published his paper in one international journal, and also he has published his slide in Google. Ya, I think you can also download this file. Itu anak-anak. Ini jadi sumbernya dari Marco Timen. Hari ini kita akan diskusikan tentang halal supply chain management. Oke. Nah, I believe all of you has watching, yeah, the last video that I have posting in the VL. Sudah semuanya lihat di VL video yang lalu, video pembelajaran yang lalu? Sudah? Saya harap sudah ya. Oke. Kalau sudah, jadi kita bisa lanjutkan pembahasannya. The last video we will discuss regarding the introduction of halal supply chain. What is in halal? What is halal? Yeah, terminology of halal. Now we move to the next topic. This halal supply chain and management, especially in principle and opportunity. Prinsip-prinsipnya dan peluang-peluangnya. Let we start to the evolution of the halal. Evolution. Yeah, we look this evolution. We start the Muslim company. Artinya ini sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang pemiliknya itu adalah Muslim. Juga yang minggu lalu saya sudah jelaskan di mana populasi Muslim meningkat, tingkat pendapatan ekonomi negara-negara Muslim itu juga meningkat, sehingga dengan demikian kesadaran tentang bagaimana pentingnya produk-produk halal, tetapi sebenarnya bukan hanya produk halal. Nanti pada diskusi berikutnya kita akan diskusikan juga ada macam-macam yang halal yang lainnya. Misalkan wisata halal, ya, ada juga entertainment halal dan macam-macam. Nanti kita diskusikan 4 minggu ke depan lah. Ya, 4 minggu ke depan kita diskusikan topik-topik berkaitan itu. Kemudian maka timbullah kebutuhan akan produk-produk halal. Nah, produk-produk halal ini tentu sekali diproduksi di dalam supply chain.
Ya begitu ya, anak-anak ya. Semua barang-barang yang kita pergunakan dan juga jasa yang kita gunakan semuanya melalui suatu supply chain. Sampai ke kita bisa kita konsumsi barang-barang itu semuanya melalui supply chain. Semuanya. Ada yang jalurnya pendek, ada yang jalurnya panjang begitu ya. Start from supplier until to we are customer. Ya, we consume this product. Oke. Nah, ini kaitannya sekarang dengan halal produk. Dari halal produk tadi digerakkan di dalam supply chain dan dalam hal ini juga bagian akhir juga kita akan membahas tentang halal value chain. Value atau nilai. Ya, nilai rantai nilai. Artinya rantai nilai dari halal. Jadi berbeda dengan supply chain. Supply chain lebih luas, maknanya seperti rantai nilai adalah beberapa aktivitas. Ya, aktivitas ada inbound, ada outbound yang untuk meng-create sebuah produk yang mempunyai nilai nilai yang bisa memuaskan tuntutan konsumen. Itu kaitan dengan halal value chain. Oke. Yeah, we move to the next slide. In this slide, Muslim company. Yeah, for example, there's the Muslim company, maksudnya rumah-rumah makan, or production, manufacturing, ya. Terutama di sini adalah manufacturing tentang makanan, minuman, juga retail, begitu ya. Seperti contoh, terutama kalau di luar negeri itu dituliskan ini ada kata-kata halal, terutama di negara-negara di mana Muslim di sana adalah minoritas, sehingga penting sekali ada tulisan halal itu dicantumkan supaya Muslimnya yang mau mengkonsumsi barang-barang tersebut lebih percaya, trust. Ya, the key of business in the halal is a trust. Kepercayaan. Nah, kepercayaan itu salah satu adalah adanya tulisan halal, kemudian juga adanya sertifikasi halal. Ya, from the local authority. Indonesia local authority is MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya, that recognize the halal product. Ya, of course the MUI they checking this value chain of the product before they launching the halal certification. Nah, jadi itu dilakukan suatu riset atau penelitian dulu, ada prosedur ya, prosedur melakukan ini. Trust validity of halal is the based on the transfer of responsibility. Of course, ini adalah kita percaya karena memang ada tanggung jawab terhadap mengeluarkan suatu produk halal tersebut. Karena ada juga minggu lalu kita sudah lihat ada beberapa produk yang dilabelin halal padahal produknya adalah haram. Oke, next. Mungkin ada anak-anak yang pernah mengkonsumsi ini produk ini. Misalkan gulai salero. Siapa yang pernah makan ini mie instan gulai salero? Ada yang pernah makan ini? Belum pernah. Belum pernah. Rahayu belum pernah nyoba nih gulai salero. Belum, Pak. Oh, ya ini dari produk ABC ya. Mie instan ABC. Ini kaitannya dengan source is certified. Kelihatannya yang produk ABC ini saya melihatnya di sini belum ada logo halalnya. Termasuk ini produk-produk Walls ya. Produk-produk Walls, ada beberapa produk Walls yang mungkin juga belum ada logo atau sertifikat halalnya. Ini mungkin yang dulu ya. Mungkin nggak tahu kalau sekarang apakah sudah ada. Di sini diceritakan bahwa source sumber-sumber dari sertifikasinya. Kalau di Indonesia yang melakukan sertifikasi itu adalah suatu badan yang memang
direcognize di undang-undang oleh pemerintah. Jadi ada undang-undangnya, itu merupakan MUI kalau di Indonesia ya, anak-anak sekalian. Validity of halal is based on the verification. Ya, it means nanti MUI itu akan melakukan verification by an independent halal auditing. Verification using the auditing, and after that they will give a certificate of the halal. Nah, jadi certification body-nya yaitu adalah kalau di Indonesia adalah MUI. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu bahwa yang akan mengeluarkan sertifikasi halal itu nanti selain MUI juga ada beberapa lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang lain. Oke ya. Selanjutnya, halal supply chain ini masih topik tentang yang dikaitkan dengan use of different standard, menggunakan berbagai macam standar tentang halal ini. Kalau kita lihat, validity of halal is based on the halal certification of supply chain partner, supplier, producer, logistik, and retail. Artinya, di dalam supply chain ada banyak partner-partner yang tergabung di dalam suatu supply chain sebuah produk. Gitu ya, anak-anak ya. Nah, karena itu, memang seharusnya semua partner ini menggunakan suatu standar yang sama yang dikeluarkan oleh, tadi disebutkan apa tadi? Disebutkan sebuah halal institution, begitu ya, halal institusi atau institusi yang mengeluarkan certification body, itu tadi certification body seperti misalkan MUI atau lembaga yang sudah ditentukan. Jadi ini harus ada menggunakan standar yang sama. Jadi jangan menggunakan, ini jadi disebutkan isu-isu ya. Jadi menggunakan standar yang berbeda itu akan mengakibatkan nanti penilaian persepsi yang berbeda dalam supply chain. Oke, halal value chain. Value chain-nya ini kalau kita lihat, anak-anak ya, mulai dari R&D, sourcing itu artinya dalam bagaimana sebuah perusahaan mengakuisisi sumber daya di luar dari perusahaan dalam rangka untuk dia melakukan proses produksinya, yaitu kaitan dengan supplier, ya, supplier berbagai macam kebutuhan dari perusahaan. Terus next production and distribution, also the marketing and sales. Dan kalau kita lihat di sini juga dilihat juga bahwa aktivitas ini didukung juga oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan syariah, finance yang berkaitan dengan syariah, yaitu Islamic banking. Kita lihat sekarang kalau di Indonesia kan ada banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keuangan atau bank-bank berkaitan dengan syariah atau Islamic, sebagai Islamic banking. Jadi komplit dari pembiayaannya ditopang oleh Islamic banking, production-nya juga ini mulai dari source sampai ke marketingnya juga itu halal. Jadi semuanya sistemnya satu sistem mendukung untuk kaitan dengan halal ya. We call it the halal value chain. Di dalam R&D misalkan ini ada kaitannya kenapa kita membahas sebelumnya itu dengan green supply chain. Nah, green itu sebenarnya komponen juga dari halal. Jadi melakukan sesuatu yang efisien, menghilangkan waste dan sebagainya itu komponen dari halal. Jadi suatu hal yang memberikan suatu kemanfaatan kepada kita ya. Oke. Reduction of waste. Reduction of environmental impact. Nah, ini penting kan, impact ini masuk dalam green supply chain-nya ya. From animal, dari animal atau binatang to plant based. Jadi ini dari ke public, jadi dari
Jadi artinya terutama yang kaitan dengan halal ini kan adalah barang-barang ternak ya, binatang ternak. Nah, binatang ternak tertentu ada yang memang diharamkan. Nah, ini bagaimana memprosesnya sampai ke pabrik barang binatang ternak yang halal ini jangan sampai terkontaminasi dengan yang tidak halal. Sourcingnya Armenia Supplier Halal Certification harus memiliki sertifikasi halal. Juga how are my raw material transporter? Jadi bagaimana raw material kita ini dari pabrik yang akan dibutuhkan ke pabrik itu juga ditransport. Kita akan bicarakan ini di bagian belakang, ya. Kemudian di production-nya adalah halal certification. Di distribusinya extend halal toward distribution. Jadi kita ada perluasan juga tentang distribusi halal, di mana minggu lalu sudah kita diskusikan ada banyak perusahaan-perusahaan transporter yang telah memiliki sertifikasi halal dalam rangka distribution many product. Jadi ada sertifikasinya ya. Dan berikutnya marketing and sales-nya Islamic branding of marketing, selalu menggunakan logo halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oke, ini gambaran tentang value chain-nya, mulai dari R&D sampai marketing sales-nya, rantai nilai untuk memproduksi barang atau jasa kita sebut sebagai rantai nilai, ya. Next, tentang halal in Indonesia. Komponen-komponen besarnya di sini ada halal assurance. Halal assurance itu jaminan tentang kehalalan produk. Kemudian kepercayaan, trust. Kemudian halal compliant supply chain. Compliant artinya kepatuhan terhadap suatu regulasi yang dikeluarkan. Kemudian juga availability and access, artinya ketersediaan dari berbagai macam sumber daya dan juga kemudahan mengakses. Ya. Baik, kita mulai dari, nah ini tengah-tengahnya adalah Majelis Ulama Indonesia. Artinya Majelis Ulama Indonesia ini melakukan suatu audit, begitu ya, audit untuk memastikan sebuah produk itu halal atau tidak. Tentunya dalam hal ini di Majelis Ulama Indonesia itu ada suatu badan khusus yang menangani. Jadi orang-orang yang memang ahli di berbagai bidang yang di-hire, ya, di-hire untuk melakukan sertifikasi ini. Halal assurance contohnya ini adalah new product, food, kosmetik. Ya, jadi produk-produk termasuk produk kosmetik ya. Anak-anak wanita yang suka pakai kosmetik tentu sekali juga harus memperhatikan tentang kosmetik itu di brandnya itu atau di packagingnya itu ada nggak logo halal. Karena ada banyak barang-barang atau komponen-komponen yang tidak halal bisa digunakan di dalam produk-produk kosmetik gitu. Termasuk juga pharma. Pharma ini obat-obatan ya, farmakologi, obat-obatan. Contohnya vaksin Sinovac ini masih in proses. Sampai saat ini MUI belum mengeluarkan sertifikasi halal. Kenapa? Karena memang belum diberikan, mereka belum mengajukan ke MUI tentang sertifikasi halalnya. Ini tentang compliance-nya ya, kepatuhan. Termasuk di dalam sini itu adalah adanya processing, distributing, lembaga, maksudnya logistic service provider, retail, restoran, hotel, ini adalah suatu gambaran dari supply chain. Kemudian juga government control ya. Nah, government control ini dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan. Government control dalam hal ini beberapa hal didelegasikan kepada Majelis Ulama. Dan dalam hal assurance dan kepercayaan ini ada kaitannya dengan konsumen. Agar halal awareness, konsumen itu bagaimana tentang awareness-nya. Kemudian tentang apalagi kesehatan, lifestyle, dan juga beberapa hal kaitan dengan informasi-informasi di
internet ataupun di media massa. Ya, selanjutnya kita lihat tentang integrity of halal supply chain. Why? Integrity. Nah, anak-anak saya mau tanya, integrity itu maksudnya apa? Nah, integrity. Siapa yang bisa jawab? Integrity. Integrity, ada yang tahu integrity? Tuh bagus, Robi, tahu integrity? Mirla? Halo. Aulia, Amel. Ada yang tahu? Unike. Ya. Mana Unike? Uni. Neng Yuni dipanggil-panggil ini nggak bunyi. Neng Yuni. Yuni. Beta, ada yang bisa dengar di sini? Integritas. Iya, Pak. Ya. Coba integrity, maksudnya apa itu integrity? Lebih ke nilai-nilai nggak sih, Pak, itu? Nilai-nilai. Nah, nilai-nilai berupa apa? Nilai-nilai berupa apa? Bagus, nilai-nilai berupa apa? Yang berkaitan dengan kehalalan, Pak. Maksudnya dalam mencapai kehalalan itu bagaimana nilai-nilai yang akan diambilnya gitu. Bagaimana prinsip-prinsip yang akan dilakukannya gitu. Iya. Ini yang ngejawab tadi siapa ini? Siapa yang ngejawab? Halo? Saya, Pak, Beta. Oh, Beta ya, Beta. Jadi integrity, Beta, Pak. Nilai-nilai dari kejujuran ini penting gitu. Nah, karena itu di dalam kehalalan ini perlu dilakukan audit untuk melihat. Jadi tidak cukup orang itu hanya mengatakan bahwa ini halal, tapi juga harus diaudit. Integrity of halal supply chain is becoming an increasing concern for government and industry due to the halal integrity is issue more likely to occur than before. Sekarang ini isu-isu terkait dengan halal sudah menjadi suatu hal yang semakin dikemukakan. Jadi sudah banyak sekarang orang-orang Muslim yang menyatakan bahwa menginginkan produk-produk yang halal, begitu ya. Jadi bargaining power-nya lebih tinggi, banyak produk-produk yang halal. Sehingga perhatian pemerintah dalam hal ini akan melindungi, gitu ya, memberikan jaminan kepada orang-orang yang beragama Islam untuk bisa mengkonsumsi berbagai macam produk yang halal. Nah, ini berkaitan dengan integritas atau integritas, gitu ya, integritas seseorang. Hal integritas itu juga harder to detect. Hard, ya. Jadi ini artinya begini. Suatu produk dikatakan halal, itu produk itu kan melewati suatu rangkaian supply chain yang panjang sekali, mulai dari supplier sampai ke meja makan kita. Kalau kita sebagai konsumen susah mendeteksinya, gitu ya, susah mendeteksinya. Karena itu ada suatu lembaga yang mendeteksi itu tentang halalnya. One detected go viral. Apabila suatu kita terdeteksi, ya, suatu produk terdeteksi bahwa dia tidak halal, maka akan diviralkan di internet dan akan jadi masalah bagi produk tersebut, ya. Kadang-kadang ada juga beritanya hoax, begitu ya. Nah, karena itu kita harus mengacu kepada berita-berita resmi atau situs resmi yang terdaftar di MUI. Bisa kita lihat yang mana produk-produk yang halal, mana yang tidak. Oke. Kita definisikan sekarang. What is the halal supply chain? Halal supply chain can be defined as the management of halal network. Memanage manajemen tentang jaringan halal di dalam supply chain, maksudnya ya, dalam supply chain
ya from supplier until to customer. With objective, tujuannya apa? To extend, memperluas the halal integrity from the source to the point of customer purchase. Mulai dari sumber pasokan barang tersebut dari supplier sampai ke konsumen, ini harus punya integritas semuanya. Integritas, nilai-nilai kejujuran, kepatuhan, dan sebagainya. Orang-orang yang berintegritas semuanya. Kalau tidak berintegritas, bisa jadi apa itu namanya? Nanti ada satu proses atau komponen yang tidak sesuai dengan standar halal bisa dimasukkan dalam kegiatan tersebut, menjadi dia tidak halal produk tersebut. Jadi ini perlu ada satu integritas. In order to ensure that the product is truly halal, untuk menjamin supaya betul-betul halal, at the point of consumer to purchase, pada saat konsumen itu membeli, gitu ya, is a critical, suatu hal yang kritik atau hal yang penting ya, to define what are the principle of the management to halal supply chain. Jadi itu suatu hal yang penting, bagaimana kita bisa mengidentifikasi. Yang minggu lalu kita sebut sebagai ketelusuran produk halal. Nah, masih ingat nggak minggu lalu kita diskusikan ini sebagai ketelusuran? Bisa ditelusuri dia. Produk halal itu harus bisa ditelusuri. Kita telusuri apa itu istilahnya, from farm to fork. Farm dari peternakan sampai ke meja makan, fork, begitu ya. Nah, itu bisa kita telusuri. Oke. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Ini. Kalau Ustadz Afif nih, Ustadz Afif. Yes, sir. Nah, kalau makanan yang halal bisa jadi haram nggak? Bisa, sir. Apa? Kenapa? Kalau kebanyakan. Kebanyakan, bagus. Terlalu banyak sampai muntah makannya ya. Nah, jadi haram. Iya. Terus kemudian makanan yang halal dicuri, itu juga jadi haram itu. Ya. Produknya halal, tapi cara kita mencuri produk tersebut. Kemudian berikutnya, kalau Ustadz ini mau makan, apa yang dilakukan pertama kali? Cuci tangan. Cuci tangan, terus? Doa makan, bismillah. Doanya apa? Doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, artinya apa itu? Dan diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah makan ya. Nah, artinya apa? Makan jangan kekenyangan, juga kalau lapar makan secukupnya. Nah, oke. Kalau minum bagaimana? Kalau minum duduk. Tadi doa itu artinya apa? Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Artinya apa? Walaupun makanan yang kita makan. Ya Allah, berkatilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya. Artinya gini, kalau dalam Islam itu diajari, meskipun kita yakin produk di atas meja makanan ini adalah barang yang halal, tetapi kita tetap minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena mungkin ya ada di dalam makanan kita itu terselip hal-hal yang haram. Bisa jadi itu yang kita tidak tahu, tidak telusuri. Ya, namanya manusia kan mungkin ada silap dan salah dalam memeriksa. Mungkin aja ada yang cuma menaruh logonya halal, begitu ya, kita beli. Atau pemeriksaannya tidak lengkap, tapi keluar sertifikasi halal, sehingga ada produk yang barang yang tidak halal. Karena itu kita selalu minta perlindungan. Ya supaya apa itu namanya berkah, gitu ya. Kata-katanya kan berkahilah. Ya Allah berkahilah. Nah berkah itu kalau kita sudah mendapat berkah itu akan apa itu namanya seluruh
tubuh kita juga yang kita makan itu kan barang-barang yang berkah sehingga bisa menimbulkan kesehatan. Insya Allah. Nah, kesehatan. Ya, karena itu jangan lupa sebelum makan kita berdoa supaya diberikan keberkahan, kemudian juga dilindungi dari azab neraka. Karena apa? Karena makanan-makanan yang haram itu bisa mengakibatkan kita masuk dalam api neraka. Termasuk barangnya halal, semuanya halal, tapi uang untuk membelinya juga tidak halal. Jadinya haram juga barang itu. Ya kan? Jadi satu integrity. Jadi tadi ada finance-nya. Karena itu penting finance. Pembiayaannya itu juga harus halal juga. Nah, satu sistem ya. Oke. Ustadz Aryah ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Ini ada suatu segitiga yang menjelaskan tentang foundation of halal dari supply chain. Mulai dari direct contact with haram, risk of contamination, perception of Muslim consumer. Yang dua di bawah itu dikaitkan dengan karakteristik produk. Yang di atas adalah best practice. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, ya, cross contamination. Jadi barang-barang yang halal juga bisa menjadi tidak halal karena apa? Karena terkontaminasi. Apa yang memungkinkan bisa menyebabkan kontaminasi? Siapa yang bisa menjawab? Unike mana nih? Syariah. Ada Unike? Pak. Hah? Unike. Oh, Indri Pak, Indri Fariza. Pak. Indri yang ngejawab. Indri. Kalau menurut saya, Pak. Kontaminasi bisa disebabkan oleh apa aja, Indri? Oleh cuaca atau sentuhan-sentuhan dari... Halo, Pak. Cuaca maksudnya gimana? Jadi menurut dari pengalaman saya yang kemarin saya ambil, saya kemarin sempat melakukan magang di halal and cold storage dari perusahaan IPC, Pak. Satu perusahaan IPC. Jadi itu warehousing ya? Warehousing atau transporting? Jadi, Indri, itu warehousing apa transportation? Warehousing, Pak. Oke, warehousing. Lanjut, Indri. Nah, jadi mereka itu di dalamnya itu ada menyimpan daging ya, Pak ya, daging halal. Daging halal, sayur, dan sebagainya. Nah, jadi daging tersebut itu bisa terkontaminasi menjadi produk yang tidak halal lagi apabila dia itu terkena oleh sentuhan-sentuhan yang nggak seharusnya terkena gitu, Pak. Misalkan? Jadi, sentuhan apa? Contohnya dari penanganan, dari handling si staff dari warehouse tersebut kayak gitu. Jadi mereka itu nggak memakai alat perlengkapan warehouse yang lengkap. Jadi kan kalau misalnya masuk ke cold storage itu nggak bisa sembarangan ya, Pak ya. Jadi kita harus pakai sarung tangan, kita harus pakai APD yang lengkap, kayak baju-baju dari warehouse tersebut. Nah, jadi itu perlu penanganan yang cukup gitu. Kalau misalnya dia terkena oleh sentuhan-sentuhan yang nggak seharusnya terkena, jadi itu bisa menyebabkan barang tersebut menjadi tidak halal lagi kayak gitu. Oke, bagus. Produk mungkin tadi pegang anjing atau pegang yang lainnya, darah dan sebagainya ya, Indri ya. Setelah itu masuk ke dalam cold storage, menyentuh barang-barang itu sehingga barangnya terkontaminasi. Indri bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Di sana itu prosedur-prosedur dalam penanganan barangnya itu bagaimana, Indri? Di dalam warehouse ini bagus ya, Pak. Indri, coba. Nah, jadi kalau misalnya prosedur di dalam pergudangan tersebut, di dalam cold storage tersebut, Pak, mereka sebenarnya harus mengecek dulu sebelum barang tersebut masuk ke dalam warehouse mereka
mereka harus cek ada sertifikat halalnya tidak gitu. Jadi kita harus paham produk ini berasal dari mana, kita harus tahu ada sertifikatnya tidak, dan sertifikatnya itu berasal dari mana, berlakunya hingga kapan. Kita harus menerima gitu, Pak. Jadi sebelum barang masuk, kita harus detail. Nah, setelah itu kita harus melakukan si kontainer tersebut ini sudah bersih belum kalau masuk ke area gudang kayak gitu. Jadi untuk melakukan pembongkaran juga mereka nggak sembarangan. Kita harus mengecek juga suhunya bagaimana, temperatur suhunya itu harus berapa, kalau daging harus berapa derajat di dalamnya, dan nggak boleh terlalu sering dibuka tutup kayak gitu, Pak. Harus berapa lama di dalam itu. Jadi harus semua diperhatikan secara detail. Kalau enggak nanti takutnya produk tersebut jatuhnya jadi nggak halal lagi, jadi busuk dan sebagainya seperti itu. Jadi ada SOP-nya ya, SOP atau checklist-nya gitu. Benar, ya. SOP. Ya, ada SOP-nya ya. Benar. Sekalian benar, jadi Indri sudah menyebutkan tentang hal itu. Jadi saya loncat ke slide yang berkaitan dengan halal control activity, and assurance activity in warehouse. Nah, bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang khususnya tadi ya, ini perusahaan ini mendapatkan sertifikasi untuk produk-produk halal. Itu tentu sekali di dalam suatu warehouse itu, kalaupun ada barang-barang yang tidak halal, maka dia akan berada di lokasi yang berbeda dengan barang-barang yang halal. Jangankan seperti misalkan daging babi, tetapi juga barang-barang misalkan ya zat-zat kimia berbahaya yang bisa menyebabkan kontaminasi juga itu harus di lokasi yang terpisah, karena definisi halal yang minggu lalu kita sampaikan, barang itu harus halalan and toyibah gitu ya. Jadi selain halal itu juga dia di dalamnya ada unsur toyib begitu, sehat, aman begitu ya, bernutrisi, bergizi, sehingga jangan sampai mengkontaminasi sehingga mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya sakit. Jadi barangnya memang sudah halal, tapi karena terkontaminasi dengan berbagai macam zat-zat yang lainnya tadi yang berbahaya menyebabkan orang sakit, nah itu juga bisa dikategorikan sebagai halal. Kita lihat di sini halal control activity ya, mulai dari receiving of halal good. Jadi barang mulai masuk ke dalam gudang, ini sudah ada prosedur penanganannya, tentu sekali ya. Setelah masuk nanti barang ditangani, misalkan begini, minimum ini non-Muslim country, ini misalkan dari negara-negara yang non-Muslim, barangnya masuk ya. Verification of halal status throughout the freight document. Jadi akan diperiksa dokumennya, status kehalalan dari barang tersebut, labelnya, and also mark present of freight, termasuk freightnya. Ini kan ada izinnya tentang halal juga. Jadi ini rangkaian dari supply chain yang minggu lalu pernah digambarkan itu, termasuk yang menjamin itu, mulai dari transporternya, freight-nya, ini ya, termasuk freight-nya. Diperiksa apakah mereka ini juga memiliki sertifikat halal. And physical inspection, termasuk menginspeksi fisik dari barang-barang tersebut. Misalkan apa yang diinspeksi dari fisik barang tersebut? Labeling of halal good. Jadi ada nggak labeling halalnya, halal supply chain? Itu sudah ada apa tidak? Oke, itu jadi sejak barang dari luar datang di area penerimaan. Nah, preferred Muslim country, kalau dari negara-negara Muslim, nah verification halal status through the freight document, label, mark present ya, present of freight, and physical inspection of freight, and also packagingnya. Ya, kita lihat packagingnya ada tidak labeling of halal good, supply chain-nya. If not already present, nah apabila tidak ada nih, non-halal good are not accepted to enter the warehouse facility. Jadi kalau tidak ada semua dokumen-dokumen penunjang tersebut, maka ini tidak diizinkan untuk masuk ke halal facility.
Oke. Yang kedua, setelah barang diterima, misalkan semuanya is okay, baik dari negara Muslim maupun negara non-Muslim gitu ya. Tadi perlakuannya sama lah, yang lebih hampir sama. Kemudian yang kedua, put away of halal goods. Bagaimana setelah dia dimasukkan dalam sistem, kemudian nanti dia akan ditransport ke daerah yang lokasi yang akan untuk penyimpanan. We call it a put away. Labeling of rejected halal good based on the possible damage, spoiled, break age, jadi masa berlakunya, contamination dari pencurian juga, tempering ya, dan yang lainnya. As rejected. Jadi labeling of rejected halal good. Label-label yang berkaitan dengan penolakan barang-barang yang halal ini di-reject. As reject, move rejected halal good to karantina area for the further inspection, no mixing halal and non-halal product on one pallet. Jadi di satu palet atau di satu rak tidak bisa kita campurkan barang yang kita reject tadi. Karena hasil pemeriksaan misalkan tidak memenuhi segala dokumen-dokumennya. Atau ada barang-barang yang memang harus disimpan tetapi dia tidak halal, itu harus diperiksa dan dituliskan di situ kita bahwa ini barang yang tidak halal dan dipisahkan dengan palet-palet penyimpanannya. Storage of halal good. Halal product have dedicated to storage zone or rack. No mixing of halal and non-halal vertically. Jadi tidak bisa disusun satu vertikal begini gitu, satu rak, adalah dalam susunan rak itu dia barang-barang yang halal dan haram tidak bisa dicampur. Harus memiliki zona area tersendiri. Termasuk cross-docking of the halal goods. Halal product have a dedicated intermediate buffer area. No mixing of halal and non-halal product on one pallet carrier. Jadi dalam hal cross-docking juga itu harus dipisahkan. Tidak boleh sama. Jadi prosedurnya dipisahkan. Fal of halal. Halal product have dedicated VAL area. No mixing of halal and non-halal stock keeping unit into new SKU. No mixing of halal and non-halal product one pallet. Jadi dalam SKU-nya penyimpanan sementara maupun penyimpanan di rak ataupun nanti dalam picking-nya di sini ya, order picking dari barang tersebut semuanya kalau ada barang yang halal dan halal prinsipnya no mixing. No mixing di sini ya. Termasuk shipping of halal good. Labeling of halal good as halal supply chain is not already present. Ensure the halal supply chain is the market code of freight document. Nah, artinya ini memang dalam hal pengiriman juga harus disampaikan dokumen-dokumennya itu. Jadi ini mulai dari receiving until to the shipping of good itu semuanya harus ada SOP dari halal good. Nah, Indri masih monitor, Indri? Indri? Masih, Bapak. Kalau Indri ya, di sana, di gudang, Ya, di warehouse Indri itu, apakah ada barang-barang yang juga yang tidak halal? Tidak ada, Pak. Mereka sebelumnya sebenarnya mereka itu ada 2 warehouse awalnya, Pak, sebelum mendirikan. Nah, di sebelahnya itu, jadi di pintu cold storage-nya itu ada warehouse juga yang isinya itu bahan-bahan kayak ban kayak gitu. Jadi, nah mereka itu berencana kalau misalnya akan membongkar warehouse tersebut. Jadi bakal jadiin seluruh warehouse cold storage kayak gitu, Pak. Untuk khusus dari si warehouse cold storage-nya itu, mereka itu hanya menerima barang-barang yang halal, tapi itu kayak misalnya contoh bawang, permen, itu juga mereka nerima kayak gitu. Oke. Jadi dedicated
atau spesialisasi menangani barang-barang yang halal saja, begitu ya maksudnya ya Indri ya, ya gudangnya itu ya. Iya, benar. Karena akan menjadi complicated kalau di satu gudang itu ada barang-barang halal dan barang-barang yang tidak halal. Penanganannya itu menjadi lebih sulit. Jadi cost-nya akan lebih tinggi. Misalkan dalam satu gudang ada barang halal, barang halal. Jadi termasuk tadi penanganan misalkan pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawainya juga harus dedicated. Alat material handlingnya juga dedicated. Nah, jadi kan lebih mahal. Dan juga biasanya nanti supplier dari mereka ataupun customer, bukan supplier, customer mereka itu agak kurang trust, tidak kurang percaya. Kalau sebuah gudang dicampur antara halal dan haram, dia akan kurang percaya. Sehingga untuk meningkatkan kepercayaan konsumennya, itu jadi dia dedicated saja untuk barang-barang yang halal. Nah, mungkin nanti di lokasi yang lain kalau dia punya bisnis dedicated lagi untuk barang-barang yang tidak halal. Lebih mudah mengelolanya daripada dia dicampur di dalam gudang tersebut. Begitu ya Indri ya, betul ya Indri? Iya, Bapak benar. Kalau Indri di sana pernah magang berapa lama? Kalau kemarin saya hanya sebulan, Pak. Jadi kemarin rotasi kayak gitu, Pak. Jadi saya ada di warehouse yang lain, gak cuma di situ aja. Terus saya ada di tracking, kayak gitu, Pak. Oke. Lokasinya di mana tuh Indri tadi? Warehouse-nya? Di Priuk. Tanjung Priuk ya? Setahu Indri ada banyak lagi nggak? Pelabuhannya. Setahu Indri ada banyak lagi nggak yang beberapa perusahaan yang bisnisnya khusus tentang halal gitu? Lokasi Sejauh tersebut. ini informasi yang saya dapatkan dari beberapa staff, kalau misalnya gudang cold storage halal hub ini hanya ada di Indonesia itu cuma di IPCMT itu aja, Pak, di cabang itu aja. Oke. Sip. Terima kasih Indri ya. Sekarang kita lihat sistemnya ini. Sistem halal supply chain model. Nah, di halal supply chain model ini konsepnya apa tujuannya yang pertama dari halal supply chain? Kita akan bahas ini ya. Kemudian sebelah kiri produk, sebelah kanannya market ya, from product to market. Nah, di sini ada logistic control. Tadi contohnya misalkan di warehousing. Kemudian supply chain resources. Nah, ini artinya pemasok-pemasok ya. Nanti akan masuk ke bisnis proses di dalam perusahaan sendiri, kemudian jaringan distribusinya dan bagaimana mengukur tentang kinerja dari halal ini. Yang pertama kita lihat dulu pertama tentang halal policy. Halal policy ini adalah kebijakan. Halal need commitment of top management level. Nah, itu jadi. Maksudnya tadi kenapa komitmennya ini penting? Ini untuk menimbulkan trust atau kepercayaan atau untuk memperoleh sertifikasi halal dari halal, misalkan halal warehouse itu ada yang mengauditnya juga. Misalkan MUI yang melakukan audit nanti apakah ini memperoleh sertifikat atau tidak. Ini kan perlu komitmen dari top manajemennya menjalankan dari halal tersebut. This intention artinya apa? Niat. Intention, ada niat, is the translate into the halal policy. Jadi ini memang seperti tadi Indri katakan gudang dedicated khusus untuk bisnis halal. Kenapa? Karena melihat ini bisnisnya besar begitu. Bisnisnya besar di halal itu. Jadi produk-produk yang halal itu ada banyak sekali. Sementara yang haram itu hanya sedikit. Yang haram bisa kita sebutkan misalkan daging babi. Kalau untuk makanan saja ya, nah, daging babi. Jadi daripada dia mengorbankan ini juga harus mengelola daging babi, sementara ada puluhan ribu makanan yang halal terkontaminasi oleh daging babi, lebih baik dia spesialis saja menangani gudang ini, menangani yang halal. Sementara kalau ingin menangani produk-produk yang non halal adalah di gudang sendiri. Oke. Among the other to address the responsibility of an organization protecting the halal integrity. Jadi pertama ada di sini
apa saja ya yang mau kita address gitu, yang kita tuju. Pertama adalah tanggung jawab. Kedua adalah scope of halal certification. Ketiga adalah assurance, jaminan atau janji kita kepada customer bahwa memang produk-produk ini halal. Kemudian apa method of assurance, metode untuk menjamin kehalalan suatu produk. Nah, ini kita sebut sebagai dilengkung dalam satu sistem kehalalannya, disebut sebagai halal policy dari perusahaan tersebut. Dituangkan dalam SOP di perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatannya. Bukan hanya di gudang ya, anak sekalian. Jadi di gudang, transport, di pabrikasinya, juga di area distribusinya nanti. Jadi harus satu rangkaian. Kita masuk ke supply chain objective. Logistic objective, reduce lead time, improve delivery, flexibility, reduce integrity, supply chain cost. Itu inti dari logistic objective. Nanti kita lihat ya. Kita bandingkan dengan kaitan dengan hal. Customer service objective adalah order cycle, inventory availability, also order fill rate. Jadi ini kita pingin semuanya bagus begitu. Artinya order cycle-nya cepat, inventory-nya tersedia, selalu dalam tingkat itu sudah order fill rate juga, tingkat pengisian persediaannya juga tinggi gitu ya, cepat. Nah, supply chain objective. Kita lihat sini logistic objective, reduce lead time, improve delivery and flexibility, reduce supply chain cost. Customer service objective, order cycle, availability and order fill rate, yang kita sampaikan ini sebagai suatu yang tradisional yang sudah kita bahas tadi. Jadi di dalam konteks halal, maka the new logistic objective adalah the reduction of supply chain layer. Makin kita bisa mereduksi supply chain layer ini makin murah cost-nya. Satu itu ya. Yang kedua adalah the conversion of supply chain partner conform to the halal requirement. Bagaimana layer-layer yang tadi ini yang optimal tadi, channel kita yang optimal mulai dari pemasok sampai ke saluran distribusi ke konsumen ini yang optimal jumlahnya, itu juga semuanya mengadopsi konsep halal. Dan juga dalam hal konsolidasi dari halal cargo flow, pengiriman dari barang-barang yang halal. Nah, ini pemikiran baru tentang supply chain objective dikaitkan dengan halal. Jadi anak-anak semua sudah membicarakan, kita sudah pernah bicarakan tentang apa itu logistik, supply chain, kemudian sudah masuk ke green logistik dan green supply chain. Nah, sekarang dikomplitkan lagi pengetahuan kita tentang ternyata sekarang itu yang lagi tren atau perspektif yang ada di masyarakat atau realnya di masyarakat itu adalah tentang adanya halal ini, ya. Logistic control sekarang masuk ke logistic control. Pengendaliannya kita perlu ada strong partnership. Strong partnership dari mana? Yang mulai dari pemasok sampai ke saluran distribusi. Kemudian juga develop strategi to secure continuity of supply. Bagaimana kita membuat suatu strategi supaya berkelanjutan ya penjaminan halal ini. Supply chain resources. Supply chain resources di sebelah sini ini ada gambarnya nih, supply chain resources. Ini terkait dengan apa? Supplier. Ya, supplier. Supplier kita juga harus memiliki halal supply chain-nya ini, artinya dia memiliki sertifikasi terhadap barang-barang halal. Nah, sebuah gambar ini sebenarnya ini diadop di dalam purchasing ya. Saya ingat sekali waktu mengajar purchasing ini ada gambar seperti ini juga, tapi ini sekarang diadop, dimodifikasi, dikaitkan dengan halal purchasing portfolio. Sebelah kiri ini adalah barang-barang yang kita sebut sebagai routine partner. Jadi sekarang kita akan memilih supplier apa itu namanya dikaitkan dengan hal. Sumbu horizontal ini supply risk. Risiko dari supply-nya ada low, ada high. Ya, risiko rendah, tinggi. Kemudian supply partner impact in financial. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau supply risk-nya rendah, kemudian impact terhadap keuangan perusahaan juga rendah, itu kita sebut sebagai routine partner. Pemasok-pemasok yang rutin, gitu ya.
Nah, artinya kalau kita lihat di gambarnya ini ada non-Muslim country. Makin ke sana, artinya ini adalah partner-partner kita yang memang sudah mendapatkan sertifikat halal, itu mudah mengelolanya. Tetapi ada juga sini digambarkan dengan partner-partner kita yang belum memiliki sertifikat halal, khususnya dari negara-negara non-Muslim, ya. Kemudian resiko keuangannya rendah, kita sebut sebagai bottleneck. Yang krusial itu, anak-anak ya, dari negara-negara non-Muslim dan tidak memiliki sertifikasi halal, tetapi juga memberikan impact keuangan yang besar. Nah, ini strategi partner yang harus bisa kita negosiasikan bagaimana supaya mereka juga bisa beralih atau bisa menggunakan sertifikasi halal dalam hal mendukung produk kita. Karena kalau satu rantainya tidak halal, maka akan mengakibatkan seluruh produknya juga jadi tidak halal. Begitu ya, anak-anak ya. Secara cepat berikutnya saya ini masuk ke dalam supply chain bisnis prosesnya, artinya manufakturnya juga harus halal. Dan bagian berikutnya supply chain network. Network kita kaitkan dengan bagaimana kita meng-hire logistik service provider kita dalam hal untuk mentransportasi, mendistribusi, termasuk di channel distribution kita sampai ke customer. Ini juga harus dipastikan juga networknya juga secure atau halal juga, ya, aman dan halal begitu ya. Ini need for coordination. Ini tadi sudah kita bahas tentang warehouse, termasuk transport. Transport kita mulai dari misalkan cleaning of bulk tankernya, cleaning refrigerator, loading staff, transport of halal dokumentasi. Maknanya transportasinya juga harus memiliki sertifikat halal. Mungkin ada anak-anak yang di sini yang magangnya di perusahaan transportasi yang memang dedicated halal. Ya, kalau tadi kan Indri di warehouse yang halal. Nah, mungkin ada anak-anak di sini, ada nggak yang di transporter yang halal begitu? Apakah ada? Ada nggak? Kalau ada, boleh memberikan ini sedikit opinion, ya, opininya bagaimana atau penjelasan-penjelasan. Kalau ada yang pernah magang di sini di perusahaan transporter, ada? Termasuk di terminal, mungkin ada nggak yang magang di terminal yang halal? Nanti anak-anak boleh nanti waktu magang berikutnya ya, dicari perusahaan-perusahaan yang halal begini, dan untuk sebagai topik tugas akhir nanti juga. Karena nanti internship kedua, kaitkan juga dengan yang ini, perusahaan-perusahaan seperti ini ya. Di terminal, di transporter, di terminal, di warehousing, termasuk di manufacturing kalau ada ya. Nah, bagian terakhir adalah halal performance. Bagaimana kita mengukur kinerja dari halal. Effectiveness bagian pertama, efisiensi and robustness. Robustness itu dikaitkan dengan bagaimana ini daya tahannya ya, robust. Ya, jadi inilah artinya itu kekenyalan ataupun ketahanannya, daya tahan tadi saya buat ya, daya tahannya. Robustness. Pertama, effectiveness itu adalah proses quality. Proses quality dikaitkan dengan brand, credibility of halal certificated, ya, halal consumer service compliant-nya. Ini proses quality-nya. Waste-nya meminimasi waste-waste yang terjadi di dalam supply chain, termasuk carbon footprint ya, yang pada pertemuan beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan tentang what is the carbon footprint atau jejak karbon. Setiap aktivitas manusia, organisasi menghasilkan jejak karbon, termasuk resource uses. Ini bisa kita ukur seberapa efektif apa itu namanya kinerja dari supply chain-nya ini. Kedua, efisiensinya adalah utilization of halal storage facility. Penggunaan fasilitas-fasilitas pergudangan yang halal ini seberapa efisien penggunaan rak, material handling, pencahayaan dan sebagainya, sumber daya manusia, termasuk yang halal transport, termasuk kontainernya ya, peralatan transportasi dan kontainernya. Robustnya adalah
Ketahanannya halal storage availability, ketersediaan dari barang-barang baik kontainer, space utility dan sebagainya, termasuk juga transport dan kontainernya. Nah, itu dikaitkan dengan performance, ya. Secara garis besar digambarkan semuanya seperti inilah. Supply chain objektifnya ensure robustness through reduction removing of vulnerability. Kemudian supply chain resource, halal supply chain code, tracking, tracing di sini. Kalau supply chain bisnisnya halal control activity. Sementara di networknya simple supply chain structure. Makin simple, tadi kita kan bertujuan untuk bagaimana meminimum layer-layer ya. Kemudian juga produknya adalah bulk or unitized atau wet, barang-barang yang basah seperti chilled, frozen, or dry, barang-barang yang kering. Juga di sini marketnya ada market Muslim dan non-Muslim country. Dan bagian terakhir, anak-anak ya, saya ingin tanyakan ini major success factor ya. Major success factor ini faktor-faktor yang mendukung kesuksesannya. Pertama adalah misalkan communication of halal supply chain, mulai dari dokumen-dokumen, kargo, custom, IT system untuk dalam rangka penjejak pelacakan, begitu ya. Kemudian juga sinergi baik kita itu satu supply chain kita mulai dari hilir sampai ke hulu maupun juga bersama-sama dengan pihak pesaing yang lainnya, begitu ya. Nah, kemudian taking manufacturing brand owner perspective in halal, perusahaan kita itu beralih kepada memang khusus perspektif atau dedicated untuk menangani produk halal, dan yang lainnya adalah benefit atau manfaat dari first mover advantage. Artinya kita dengan halal ini ada keunggulan-keunggulan atau manfaat yang lebih tinggi dibanding pesaing kita yang mereka misalkan masih abu-abu. Abu-abu itu bisa nggak jelas apakah mereka ini halal atau menangani produk-produk yang haram, begitu tidak jelas. Jadi kalau kita memang khusus spesialis di bidang halal, logistik bidang halal, ini akan memberikan suatu advantage keunggulan kita dibanding pesaing. Oke, anak-anak ya, ini saya skip saja ya. Saya ke bagian terakhir saja, anak-anak semua ya. Anak-anak, saya mau tanya ini, bagaimana tentang tugas minggu lalu, anak-anak? Ini saya ada kaitkan dengan halal industry park. Halal industrial park. Tahu nggak ini halal industrial park ini? Siapa yang tahu? Park halal industrial park ini. Di halal industrial park ini ada komplit ya, suatu kawasan industri halal ini komplit mengakomodasi tentang adanya education and research tentang halal. Kemudian juga di sini tujuannya untuk akhirnya untuk marketnya konsumen Muslim ya. Di sini ada halal integrated network, mulai dari halal logistik, halal network, halal body certification di satu park. Ini adalah suatu kawasan industri. Kemudian ada supplier, production, termasuk konsumennya, recipient, kemudian government, halal trade, dan Islamic finance. Anak-anak, saya mau tunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita terkait dengan suatu area atau kawasan industri yang terkait dengan halal. Ini sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian yang khusus menangani suatu zona khusus, zona disebut sebagai zona industri halal. Pernah dengar nggak anak-anak zona industri halal ini? Kalau belum pernah dengar ya hari ini saya sampaikan ya. Ada satu zona khusus yang kita sebut sebagai zona industri halal. Seiring besarnya permintaan produk halal sebagai langkah awal, Kementerian Perindustrian untuk melakukan uji coba dengan membuat suatu zona industri halal yang sudah mapan, sebagai contohnya di daerah kawasan industri di Pulau Jawa. Perkembangan kawasan industri ini ya, di Jawa itu yang kaitan dengan kawasan industri halal ya.
Ini kalau kawasan industri itu di Jawa ada 50, Sumatera 19, Sulawesi 2, Kalimantan ada 74 lah. Apa itu namanya totalnya. Kemudian dari sini dikhususkan di persebaran kawasan industri di Indonesia. Dari sini ini alasan-alasannya. Kenapa mesti dikembangkan kawasan industri halal? Misalkan konsumsi industri halal di Indonesia itu meningkat menjadi 200 miliar. Makanan halal sebanyak 169,7 miliar. Jadi ini ada pasar yang besar untuk produk-produk halal sehingga memang perlu ditangani. Karena untuk menunjang di bisnis halal ini ya. Jadi perlu adanya suatu industri khusus yang dedicate untuk halal. Itu sebagai tadi yang disebutkan sebagai halal park industri, park. Jadi park itu seperti taman atau suatu kawasan industri lah. Maka disebutkan di sini ada kriteria kawasan industri halal itu seluruh area kawasannya di lokasi itu perusahaan ini menghasilkan produk-produk halal di kawasan tersebut. Jadi terintegrated semuanya produk-produknya halal dari hulu sampai ke hilir. Sehingga tinggal didistribusikan ke konsumen. Idenya seperti itu. Ya, merupakan zona khusus. Kemudian kawasan industri yang di dalam areanya menyediakan sarana. Jadi selain dia memproduksi, dari supplier, manufacturer, nanti yang mendistribusikannya, logistik service providernya juga semuanya halal. Ada juga begini sarana-sarana penunjangnya, seperti lembaga pemeriksaan halal, instansi pengolahan air baku halal, kantor pengelolaannya. Ada pembatasnya yang antara daerah halal dan halal. Tim manajemen halal, dokumen sistem manajemen halal, semuanya ini dirancang. Jadi ini kawasan-kawasan industri halal di dunia sudah berkembang. Anak-anak semua ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini terintegrasi semuanya. Ada kantor pengolahan, tenannya, komersial, penunjangnya, industri produk halal, manajemen halal, begitu ya. Sumber baku. Nah, ini pelayanan yang berkaitan dengan tersebut. Oke. Nah, di mana dikembangkan? Saat ini ada 5 area sedang dikembangkan. Pertama, di modern Cikande Industrial. Bintan Inti Industrial Estate. Tahu nggak Bintan di mana ini, anak-anak? Ada yang tahu Bintan di mana? Tahu nggak Bintan di mana? Ada yang tahu? Dekat Bintan? Kepulauan Riau, Pak. Kepulauan Riau. Siapa yang jawab nih? Enggak, Pak. Hah? Retno, Pak. Retno. Wah, Retno. Iya, Pak. Wow, Retno soalnya orang ini ya, orang Riau, jadi tahu. Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Kemudian ada tentu sekali ini sudah tahu namanya Batamindo. Nah, Batamindo tentu sekali di Batam. Kemudian ada lagi Jakarta Industrial Estate. Dan yang berikutnya 5 di kawasan Industrial Safe and Lock Sidoarjo. Nah, ini khusus juga nanti akan digunakan untuk industri halal. Nah, begitu anak-anak. Jadi sudah berkembang ini. Ini contohnya yang industrial yang di Bintan. Semuanya ini seperti saya katakan tadi terintegrasi dari hulu ke hilir, juga fasilitas-fasilitas penunjangnya semuanya halal. Itu yang kita sebut sebagai halal park industry, ya. Batamindo Industrial Park ini. Jadi dia Industrial Park ini halal ya, halal Industrial Park. Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Oke. Anak-anak bisa eksplor lagi lebih jauh nanti di sana. Nah, anak-anak berdasarkan hal yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Maka di bagian akhir saya mau tanya nih, kalau tugas yang minggu lalu sudah dikerjakan belum anak-anak? Semuanya. Retno sudah ngerjakan belum, Retno? Sudah, Pak. Nisri sudah belum, Nisrina? Sudah, Pak. Bagus. Sarwan. Ustadz Afif gimana? Ustadz Afif sudah ngerjakan belum? Sudah, Pak. Sudah? Gitulah. Bagus, sudah ngerjakan. Apa Pak ada tugas minggu kemarin? Minggu kemarin sudah. Sudah, Pip? Sudah. Bagus. Oh, baru tahu saya, Pak. Baru tahu? Wah, Ustadz ini sibuk terus ini ya, sampai nggak tahu ada tugas ya. Oke. Ntar
Nanti dikerjakan. dikirim, Pak. Nah, ditambah Ya, tugas nanti sekarang. dikirim, Pak. Anak-anak, tolong sampaikan nanti kepada teman-teman yang tidak hadir. Juga nanti teman-teman yang tidak hadir kan bisa lihat video ini ya. Nah, tugasnya sekarang itu begini. Anak-anak cari di internet. Search internet about the halal industry park in other countries. Tadi kan saya sebutkan halal industry park yang di Indonesia ya. Ya. Nah, di negara-negara lain itu sudah banyak berkembang. Indonesia kan juga benchmark ke negara-negara itu. Malaysia, mungkin Brunei, ya negara-negara Islam ya. Ada di Afrika, ada di Turki, Maroko, ada banyak. Anak-anak coba browsing, kemudian juga lengkapi dengan gambar-gambar seperti yang saya buat tadi. Jelaskan apa halal industri park, misalkan halal industri park Malaysia itu apa, gitu ya. Ada gambarnya, penjelasan. Paling banyak 5 lembar lah buat PPT-nya saja. Nanti PPT-nya diupload di VL. Tidak usah bikin videonya. Jelas anak-anak? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, bagus. Kalau jelas ini. Jelas, Pak. Oke. Maulina, jelas? Aulia? Ya, Pak. Jelas ya, Aulia ya? Ya, Pak. Cukup jelas. Oh, cukup jelas. Cukup jelas. Ada gini degradasinya. Cukup jelas, kemudian jelas, sangat jelas. Yang mana, Jelas, Aulia? Pak. Jelas ya, jelas. Oke. Ya. Sip. Nah, jadi begitu anak-anak kuliahnya hari ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Yuni mana ini? Yuni ditanya sama Apip nih. Yunike. Waduh, Yunike ini. Ya Pak, kenapa Pak? Ah, itu. Coba ditampilkan wajahnya. Yunike berada di mana ini? Di Tarutung Pak. Tarutung, cobalah. Pengen lihat saya ini kota Tarutung di mana. Minimal lihat area rumahnya aja, Yunike. Coba Yunike ditampilkan. Betul nggak nih Yunike? Atau diwakilkan oleh ibunya, bisa jadi kan? Halo Yunike. Ya mungkin agak susah komunikasinya ya. Karena di Tarutung. Nah, sinyalnya agak turun naik mungkin ya. Baik anak-anak sekalian. Saya kira demikian perkuliahannya hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Terima kasih. Terima kasih.